Wadidaw, kembali lagi tambahan spoiler One Piece chapter 1023. Chapter 1023 diberi judul Seperti Dua Kacang Polong. Hal tersebut mengacu kepada Roronoa Zoro dan Shimotsuki Uchimaru. Seperti dua kacang polong dalam satu selaput kacang yang sama. Dikatakan Shimotsuki Uchimaru juga seorang pendekar pedang bermata satu dan juga merupakan keturunan Ryuma, sang samurai legendaris negeri Wano Kuni. Keren juga nih Babang Zoro. Apakah dia hanya mirip atau memang memiliki hubungan khusus dengan klan Shimotsuki ini? Nanti kita bahas terpisah dan khusus untuk ini. Karena di video kali ini kita akan lebih membahas tentang Sanji. Berlanjut, Inuarashi dan Nekomamushi bisa berubah menjadi sulong karena lubang di langit-langit kastil atau gunung tengkorak Onigashima. Berlanjut lagi, ketika Queen berbicara, dia mengatakan tentang suku Lunalia. King kemudian memplototinya. Jadi kemungkinan suku atau ras yang Queen sebutkan itu adalah suku King. Terjadi kilas balik, di mana Shirohige mengatakan kepada Marco the Phoenix bahwa ada bangsa atau negara dewa di atas Marizoa. Dan berlanjut lagi, sesuatu yang aneh tampaknya terjadi pada Sanji. Setelah kejadian itu kita melihat dari dekat, api di kaki Sanji dan daya serangnya tampaknya semakin meningkat. Nah, untuk membahas sesuatu yang menurutku menarik, mari kita ulang spoiler yang keluar sebelumnya, di mana Queen mengejek Sanji karena telah menjadi cyborg, Germa Double Six. Queen mengatakan kepada Sanji jika kaki apinya itu adalah mesin. Sanji kemudian mengatakan kepada Queen bahwa dirinya 100% manusia. Queen bertanya, apakah manusia normal dapat membuat api? Jika kembali mencermati pernyataan dan pertanyaan Queen, kemudian mengingat jika Queen sepertinya memiliki ikatan atau hubungan dengan Vinsmoke Judge atau ayah Sanji, bisa saja ada yang menarik di balik ini semua. Jika memang api Sanji bukanlah berasal dari kekuatan cyborg atau hasil penelitian ayahnya, karena memang kita tahu Sanji merupakan satu-satunya anak Judge yang tidak menjadi manusia rekayasa seperti saudara-saudaranya. Jadi kembali, dari mana api Sanji itu berasal? Selama ini mungkin kita beranggapan Oda Sensei membuat Sanji dapat mengeluarkan api karena putaran kakinya yang bergesekan dengan pijakan atau tumpuannya. Namun jika boleh beropini atau biar keren, kita sebut saja sebuah teori. Sebenarnya ini berasal dari pendapat salah satu nakama luar dalam sebuah forum One Piece. Kita sudah tahu metode atau cara Germa Double Six dari North Blue bergerak atau berpindah ke West Blue dan melewati Red Line dengan cara memanjat dinding Red Line secara langsung dengan siput raksasa yang mengangkut bagian-bagian dari kerajaan Germa. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu hubungan seorang Sanji dengan King the Wildfire. Leo, kita semua tahu jika Sanji bukan pengguna buah iblis. Kita juga tahu Judge atau ayah Sanji adalah seorang ilmuwan dan juga kemampuannya yang hebat. Jika Judge berasal dari ras yang sama dengan King, pertanyaannya kenapa saat di Whole Cake Island dia tidak melelehkan permen Perospero dengan kekuatan api yang sama dengan King saat seluruh keluarganya terjebak termasuk dirinya. Namun di sini justru Sanji yang datang berdiri dengan gagah dan dengan apinya untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kembali, Judge dan King tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dalam ras yang sama. Namun ada seseorang yang sebenarnya masih penuh misteri dan mungkin bisa menjawab semuanya. Dia adalah Sora, istri Judge dan ibu dari Sanji. Bisa saja ibu Sanji atau Sora ini terhubung dengan ras Lunalia King. Mungkin ini ada kaitannya dengan kerajaan Germa yang pernah menaiki Red Line. Sanji mampu mengeluarkan api, itu semua mungkin karena berasal dari garis keturunan ibunya. Karena kita semua tahu, hanya Sanji yang tidak terdampak dari penelitian dan percobaan ayahnya. Jadi itulah kenapa hanya dia yang mewarisi bakat kemampuan tersebut. Namun memang pertanyaan besar yang muncul selanjutnya, kenapa Sora tidak memiliki sayap seperti King?
Karena memang sepertinya sayap itu adalah ciri khas dari ras Lunalia. Bagi yang menyatakan jika itu adalah sayap dari buah iblis Zoan purba model Peternodonnya, sini ku kasih sanggahan. Karena menurutku sayap King itu bukan dari sayap buah iblisnya, karena secara bentuk itu sungguh berbeda. Lihat ya bedanya. Dan sampai sekarang belum ada pengguna Zoan yang hanya memunculkan salah satu bagian tubuh buah iblisnya, kecuali dari jenis Smile. Jadi pertanyaannya, Sora ini memang dari ras King atau seperti apa? Karena tidak ada sayapnya tadi. Bisa saja kan Sora ini keturunan dari keturunan ras tersebut. Jadi seperti itu kira-kira Leo. Namun ini hanya sebuah pendapat atau opini semata ya Leo. Kembali jalan cerita One Piece hanya Tuhan dan Oda Sensei yang tahu. Wadidaw, akhirnya spoiler manga One Piece chapter 1023 sudah keluar Leo. Dan harus kukatakan, chapter 1023 ini sungguh mengejutkan. Terima kasih untuk leaker dari Korea atas sketsanya dan juga Redon atas konfirmasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, King the Wildfire dan Queen Sang Wabah terlihat baik-baik saja setelah terkena serangan Zoro dan Sanji. Waduh, gak terasa kah serangan Zoro dan Sanji? Tapi sih kalau menurutku bukan begitu Leo. Ini loh All Star bajak laut buas Kaido. Sempat di pojokan Marco the Phoenix pun mereka masih belum terluka parah dan juga kalah. Jadi tentunya pertarungan antara Roro Noa Zoro dan Vinsmoke Sanji melawan King the Wildfire dan Queen Sang Wabah masih akan berlanjut, dan tentunya masih akan menciptakan momen-momen yang mengejutkan dan membuat kita berdecak kagum nantinya. Berlanjut, Marco the Phoenix teringat apa yang Shirohige katakan kepadanya, bahwasanya sepertinya ada negeri dewa di Red Line. Nah, jangan-jangan bin jangan-jangan pemikiran atau mungkin boleh kita katakan teori yang kita buat sebelumnya itu benar adanya. Jika King berasal dari ras asli yang pernah tinggal di puncak Red Line, namun semua dibabat habis dan dilenyapkan dari sejarah oleh pemerintah dunia, karena mereka ingin memiliki dan ingin tinggal di puncak Red Line tersebut. Kemudian aku ingin menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu nakama yang berkata di kolom komentar dalam video tersebut. Jika benar teorimu seperti itu Min, kenapa pakaian King seperti atau mirip dengan pakaian para penjaga Impel Down? Jadi teorimu bisa saja salah. Baik, jadi biar ku sanggah. Bagaimana jika memang benar King memang bagian dari pemerintah dunia atau penjaga Impel Down, sehingga itulah alasan kenapa dia masih bisa hidup, atau mungkin saja sengaja dibiarkan hidup sebagai imbalan pengabdiannya. Maybe yes, maybe no. Mari kita tunggu saja. Bagi kalian yang ingin melihat teorinya, di akhir video ku cantumkan. Berlanjut dan kembali ke cerita pertarungan antara Roro Noa Zoro dan Vinsmoke Sanji melawan King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Sanji memberitahu Zoro bahwa tubuhnya terasa aneh setelah menggunakan Raid Suit untuk kedua kalinya. Queen mengejek Sanji karena menjadi cyborg Germa Double Six. Queen mengatakan kepadanya jika kaki api itu adalah mesin. Sanji mengatakan kepadanya bahwa dia adalah 100% manusia. Queen menanyakan apakah manusia normal dapat membuat api, dan dia mengatakan kepada Sanji bahwa jika Sanji bukan bagian dari suku yang sama dengan King. Dan di sini leaker Korea tidak memberikan nama suku tersebut. Kemudian berlanjut, Queen berbicara tentang ras King. Dan Queen Sang Wabah mengatakan jika Diable Jumble Sanji, kekuatan apinya tidak seberapa bila dibandingkan dengan kekuatan api ras King. Berpindah ke sisi lain, kakek Hyogoro the Flower dan Kawamatsu membicarakan Roro Noa Zoro saat mereka melihatnya bertarung dengan King the Wildfire. Mereka mengatakan jika Roro Noa Zoro banyak mengingatkan mereka
pada sosok pemimpin wilayah Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru, dan juga samurai legendaris Shimotsuki Ryuma. Apakah ada hal yang akan diungkap? Sebuah hal yang mungkin ditunggu-tunggu para nakama, khususnya fans Roronoa Zoro, yaitu keterkaitan antara Roronoa Zoro dengan negeri Wano Kuni, atau mungkin klan Shimotsuki. Mari kita tunggu saja Leo, kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain, Jack sang tandus bertarung dengan Inuarashi, sang pemimpin siang hari suku Ming. Lalu ada juga pertarungan antara Charlotte Perospero melawan sang koceng oren Nekomamushi, atau sang pemimpin suku Ming saat malam hari. Lalu ada pertarungan dua ninja negeri Wano Kuni. Yang satu abdi setia sang penerus shogun asli Wano Kuni, yaitu Kozuki Oden, dan seterusnya Kozuki Momonosuke. Dan satunya lagi adalah abdi dari sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, yang telah merampas secara paksa dan dengan siasat busuk tahta shogun negeri Wano Kuni. Keduanya adalah Raizo yang bertarung melawan Fukurokuzu. Dan di bagian akhir, wadidaw, gila sih ini, benar-benar terjadi sesuai apa yang kita perkirakan dan harapkan. Seorang Kozuki Momonosuke telah menjadi dewasa. Dia sekarang berusia 28 tahun. Dan kita melihat bahwa dia berubah menjadi seekor naga di hadapan Luffy. Dan kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy berkata, "Ayo Momo, kita kembali ke Onigashima." Mantap. Siap-siap mata pemerintah dunia melalui CP0 dibuat terbelalak melihat seekor naga yang serupa tapi tak sama dengan Kaido. Menarik menunggu sekuat apa Momonosuke dalam wujud dewasanya, dan apakah buah iblisnya meski KW, apakah bisa sekuat Kaido dengan wujud naganya juga. Yos. Dan informasi terakhir, hal yang selalu kita harapkan karena minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.